Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kasih yang di surga, demikian pujian yang kami naikkan kepadamu. Kiranya Tuhan menerima dengan suka hati. Ini kami Tuhan di bait-Mu yang kudus, dan kami sedia untuk mendengarkan sabda-Mu. Tolong hamba-Mu di dalam pewartaan firman, dan juga setiap kami yang mendengarkan orang-orang muda-Mu, supaya sungguh Engkau menyapa kami. Firman-Mu yang hidup itu sungguh mengubahkan kami. Allah Roh Kudus, jangan tinggalkan hamba-Mu, jangan tinggalkan kami. Supaya waktu ini tidak berlalu sia-sia, tetapi hadirat-Mu sungguh dinyatakan, dan firman-Mu itu sungguh mengubahkan hidup kami. Hamba-Mu yang menyampaikan dan hamba-Mu yang mendengarkan. Terpujilah Engkau yang hidup Tuhan. Ini yang menjadi seru doa kami, di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Rekan-rekan sekalian dipersilakan duduk. Selamat pagi rekan-rekan sekalian, shalom. Senang sekali saya boleh bertemu dengan Anda sekalian, terima kasih. Hari ini saya bisa berdiri kembali di tempat ini. Saya sempat berbicara di tempat ini beberapa waktu yang lalu, dan kali ini saya bersyukur boleh menyampaikan firman Tuhan lagi. Itu nama saya rekan-rekan sekalian, nama saya Wilfried Johansen, saya tinggal di daerah Taman Kopo Indah. Baik, kita akan mulai dengan topik kita hari ini. Kita boleh lihat di layar, kita mau belajar satu hal tentang Simson, rekan-rekan sekalian ya. Tentang siapa? Tentang Simson. Rekan-rekan sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, judul yang diberikan kepada saya adalah Identity in a Sinful World. Identitas di dunia yang berdosa. Downfall of Samson, Case of Rebellion and Rejection. Kejatuhan daripada Simson, kasus pemberontakan dan penolakan. Rekan-rekan sekalian, ayatnya mari kita buka firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita, yaitu terambil dari kitab Hakim-Hakim. Ya. Hakim-Hakim pasal yang kedua. Ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Hakim-Hakim pasal yang kedua, ayat yang ke-16 dan yang ke-17. Sudah dapat rekan-rekan sekalian? Amin. Iya. Cuman sedikit. Sudah dapat? Amin. Ya, saya bacakan buat kita sekalian. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan, karena mereka bersinah dengan mengikuti Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyangnya, yang mendengarkan perintah Tuhan, mereka melakukan yang tidak patut. Sampai demikian sejauh pembacaan firman Tuhan sebagai pengantar daripada khotbah saya di pagi ini. Rekan-rekan sekalian, berbicara tentang Simson dan pasangannya Delila, ada banyak film-film yang mengabadikan kisah mereka. Kalau Anda lihat ya di luar negeri, Cecil DeMille pernah membuat film itu, ya, Samson and Delilah. Ini menarik sekali karena sutradara Cecil DeMille ini pernah membuat film yang legend juga, ya, tentang 10 hukum. Dan ada juga versi Indonesianya. Anda tahu apa itu? Saya pernah nonton, yaitu Samson Betawi, ya. Ada yang pernah nonton? Lucu sekali, ya. Pemerannya adalah aktor kawakan yang sudah meninggal, namanya Benyamin S. Dan menariknya, film itu adalah plesetan dari apa yang kita ketahui. Anda tahu ya, kelemahan daripada Samson itu adalah rambutnya Simson. Ya, ketika dipotong, dia kehilangan kekuatannya. Sedangkan di kasus Samson Betawi ini, ketika bulu keteknya dipotong, hilang kekuatannya ya. Saya lucu sekali dengan film ini. Nah, buat Anda yang belum pernah tahu kisah Simson dan Delilah, saya merasa Anda harus membaca bagian Alkitab yang cukup panjang, 3 pasal, yaitu apa saja? Dari kitab Hakim-Hakim pasal 13, 14,
15:16 ya. Jadi ini memang pengurus di sini kasih saya pekerjaan ya. Nyiapkan khotbah 30 menit, suruh baca itunya pasalnya 4 pasal begitu ya. Nah, saya mau coba ceritakan kepada Anda secara singkat begitu kisah daripada Simson ini. Anda boleh lihat juga di layar. Beberapa waktu yang lalu begitu ya, di tanah Israel ada seorang yang bernama Manoah. Manoah ini adalah ayah dari Simson begitu ya. Dan istrinya ini mandul, rekan-rekan sekalian. Next, suatu kali seorang malaikat Tuhan itu menemui ibu Manoah begitu ya. Dan ibu Manoah itu bilang begini, kamu akan mempunyai a special baby. Special baby begitu ya. Nah, rekan-rekan sekalian, ketika saya mempersiapkan hal ini dan kemudian saya menyaksikan PowerPoint yang saya susun, special baby. Pernah nggak Anda itu berpikir bahwa Anda dan saya juga spesial, ciptaan Tuhan yang unik, yang istimewa, ya. Anda boleh lihat di layar, ada quotes yang saya bacakan seperti ini. Everyone has a covenant and a purpose which is special. Setiap orang, tanpa terkecuali, Anda dan saya, punya perjanjian, punya tujuan yang istimewa. And if you do not fulfill it, dan jikalau Anda tidak menggenapinya, tidak akan ada orang lain yang bisa melakukannya. Menarik ya. Jadi seakan-akan quotes ini mau mengatakan kalau tidak ada Wilfried, kalau tidak ada Yogas, kalau tidak ada Louis, kalau tidak ada Priscilla, dunia ini beda. Karena kepada yang bersangkutan ada covenant Allah, ada tujuan Allah, ada tugas panggilan identitas yang berbeda yang orang lain tidak bisa penuhi. Menarik ya. Rekan-rekan sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kembali ke kisah itu. Anda lihat ya. Dan kemudian berkatalah ibu Manoah ini kepada suaminya, ada berita gembira, ada abdi Allah. Malaikat itu dianggap abdi Allah begitu ya oleh istri Manoah. Dan kemudian tanpa panjang lebar Manoah tahu kalau istrinya itu dikaruniai Tuhan seorang anak yang istimewa. Lalu Manoah berdoa kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya perbuat? Tolong datang lagi dong, kasih saya petunjuk gimana saya harus memperlakukan anak ini. Rekan-rekan sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini berbicara sesuatu yang penting buat Anda sekalian. Next. Yaitu berbicara tentang purpose. Berbicara tentang tujuan. Ya. Apa sih? Apakah tujuan kita ini cuma lahir, begitu ya? TK, SD, SMP, SMA, kuliah, kemudian menikah, kemudian punya anak, kemudian jadi tua, terus kemudian punya cucu, terus mati. Tanpa arti apapun. Apakah seperti itu? Teman-teman sekalian, ada tujuan yang Allah sudah tetapkan kepada setiap kita. Teman-teman sekalian, begitu juga dengan si Simson ini. Begitu ya, next. Malaikat Tuhan berbicara bahwa Simson ini akan menjadi hakim. Begitu ya. Dia akan menjadi seorang nasir Allah dan ada syarat-syarat khusus. Yang bersangkutan tidak akan menyentuh anggur begitu. Dan kemudian rambut di kepalanya tidak pernah boleh dipotong. Menarik sekali kalau kita bisa samakan kelahiran Simson ini juga kita. Ya, mungkin Anda berpikir, ya ampun, Simson ya Simson lah Pak Wilfried. Saya mah ya cuman orang yang kebetulan lahir di Bandung, bergereja di GKI Anugerah, nothing, bukan siapa-siapa. Tidak teman-teman sekalian. Satu hal yang penting, menjadi nasir Allah itu artinya consecrated, dedicated to God. Next. Artinya menjadi nasir itu yang bersangkutan ini, maksudnya Simson, itu dikuduskan oleh Allah. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu separated, artinya dipisahkan khusus untuk Tuhan. Nah ini juga berlaku sama dengan kita. Next. Setiap anak Tuhan, setiap kita, setiap saya dan Anda semuanya,
Kita ini bukan orang yang biasa seperti di kebanyakan sana. Kita ini dikhususkan, kita dikuduskan, kita dispesialkan, kita dipisahkan, dan ada maksud Tuhan secara khusus untuk saya dan Anda. Teman-teman sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, begitu juga dengan Simson. Simson menunjuk dia untuk menjadi hakim, begitu ya. Pada saat itu, next, umat Tuhan sedang dalam kondisi yang menyedihkan. Mereka itu dibully oleh musuh mereka, bebuyutan mereka, yaitu orang Filistin. Dan disitulah umat Tuhan berseru dan Tuhan mendengarkan doa mereka. Tuhan mengutus seorang bayi yang kemudian akan menjadi seorang pria yang paling kuat di dunia. Yang Anda tahu, namanya adalah Simson. Next, teman-teman sekalian, wanita yang dikandung oleh ibu Manoah itu bukan orang sembarangan. Dia bisa membunuh singa dengan tangan kosong. Anda pernah lihat orang yang membunuh singa dengan tangan kosong? Nggak pernah ya? Dia diberkati Tuhan dan roh Tuhan ada pada dirinya. Teman-teman sekalian, setelah dia membunuh singa, pernah kejadian seperti ini teman-teman. Dia sudah bunuh singa itu, beberapa hari kemudian dia melewati bangkai dari singa itu. Dan dia lihat ada sekumpulan lebah membuat sarang di sana dan ada madunya. Begitu ya? Anda pernah tahu nggak cerita ini? Lalu dari situ, dia kepikiran bikin teka-teki. Begitu ya? Dia kasih teka-tekinya itu buat orang Filistin. Dia tahu bagaimana bangsanya diperlakukan oleh Filistin dan sekarang dia mau melakukan olok-olok itu kepada orang Filistin. Dia melakukan memberikan teka-teki seperti ini. Teka-tekinya itu dari apa yang dia alami. Waktu lihat dia ada madu di bangkai singa itu, dia ambil, dia makan, dan dia merasa tubuhnya kuat. Begitu ya. Dia memberikan sebuah teka-teki, begitu ya, seperti ini. He made up a riddle, out of the eater comes something eat. Dari yang makan, muncul makanan. Dari yang kuat, muncul manisan. Begitu ya. Kira-kira teka-tekinya seperti itulah. Anda tahu ini teka-teki yang susah. Dan syaratnya susah juga. Simson berbicara kepada musuhnya, teman-temannya, orang Filistin itu begini. Kalau kamu bisa kasih menjawab teka-teki ini, kamu harus memberi aku baju sekian jumlahnya, baju kebesaran sekian jumlahnya. Kalau kalau kamu bisa jawab, sebaliknya saya akan berikan syarat itu kepada kamu. Teman-teman sekalian, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah puyeng. Ini teman-teman Filistin ini. Mereka tidak bisa menjawab, lalu kemudian mereka tahu bahwa Simson memiliki kelemahan, yaitu wanita, yaitu istrinya. Apa yang terjadi teman-teman? Lalu seorang Filistin itu mendapati istrinya, dan dari istrinya ini bocorlah semuanya. Teman-teman, begitu marah siapa ini namanya Simson. Apa yang terjadi teman-teman? Dia melakukan pembalasan. Pertama, teman-teman daripada teman-teman Filistin yang memperdaya dia lewat istrinya itu dibunuh. Lalu kemudian dia menangkap 300 rubah, begitu ya. Dan di ekor mereka itu sepasang-sepasang itu diikat dengan obor. Dan kemudian dilepas di padang gandum. Anda bisa bayangkan gak ya? Ini orang gila juga ya. Jadi dia bagaimana caranya melakukan kerusakan di musuh bebuyutan Israel itu. Dan dia tangkap 300 rubah, jangan tanya sama saya nangkapnya kayak apa, jangan tanya sama saya ngikat di ekornya kayak apa, begitu ya. Tapi bisa diikat di ekor itu dan kemudian rubah itu dilepas, bayangkan mungkin berakre-akre, berhektar-hektar ladang gandum dari orang Filistin itu terbakar. Bayangkan ya, kalau kita itu punya sawah, kemudian ada orang yang main-main sama kita, begitu ya.
dibakarlah, dilepaslah anjing dengan kemudian obor, dan kemudian kita punya sawah itu semua terbakar. Beras yang seharusnya bisa dijual, beras yang harusnya bisa dimakan, musnah dalam seketika. Itulah yang dilakukan Simson. Lalu akhirnya orang Filistin ketika diperlakukan seperti itu tidak terima. Begitu ya. Mereka mendatangi orang Yehuda, mendatangi salah satu suku Israel ini. Begitu. Orang Yehuda tambah ketakutan. Udah selama ini mereka dibully sama orang Filistin. Orang Filistin ini datang untuk mencari Simson. Apa yang terjadi teman-teman? Orang Yehuda mendatangi Simson di sebuah gua. Simson berkata, apa yang kalian mau lakukan? Apa kalian mau bunuh saya? Tidak, kami nggak akan bunuh kalian. Ya, kami tidak akan bunuh kamu Simson. Tetapi demi kebaikan bersama, kira-kira begitu, kami akan ikat kamu dan kami akan serahkan kamu kepada orang Filistin. Dan akhirnya perjanjian itu disepakati. Simson tahu dirinya kuat, begitu ya. Dia membiarkan dirinya diikat, diserahkan kepada orang Filistin, dan apa yang terjadi? Dia melakukan pembalasan. 1.000 orang Filistin dia bunuh dengan tulang rahang keledai. Anda pernah lihat enggak ya? Bahkan kisah Avengers pun enggak seperti ini ya. Pakai teknologi ini, pakai teknologi itu, begitu ya. Tetapi dengan tulang rahang keledai 1.000 orang bisa mati teman-teman. Luar biasa sekali. Ini orang bukan orang sembarangan begitu ya. Nah, ada salah satu kebiasaan Simson yang buruk, yaitu dia itu suka wanita. Dan dia tidak segan-segan mengadakan hubungan dengan pelacur. Kalau di dalam Alkitab itu julukannya wanita sundal. Suatu kali dia pergi ke Gaza, begitu ya, menghampiri wanita sundal. Next. Dan orang Filistin tahu kelemahan siapa si Simson ini. Mereka cari sampai di Gaza dan mereka membuat siasat. Kita akan tutup gerbang kota ini supaya Simson nanti nggak bisa kemana-mana, kita tangkap dia. Tahu apa yang terjadi? Buat Simson ini masalah kecil. Gerbang kota yang begitu besar itu, dia bongkar, dia angkat, dia panggul dengan pundaknya. Gila nggak? Teman-teman sekalian, waktu saya melihat hal ini kelihatannya Superman yang hidup di zaman itu, betul ya? Bayangkan kalau ada seorang Superman yang hidup di zaman kita sekarang, tahun 2022. Pasti kita terkagum-kagum bukan? Ini orang luar biasa ya. Ada salah satu tokoh Avengers ini hidup di tengah kita. Dan itulah yang dialami oleh Simson sebenar-benarnya, sereal-realnya. Tetapi Anda perlu tahu, seorang pria biasanya punya 3 kelemahan. Next. Di majalah Kompas ada karikatur yang menarik. Ada ada pria duduk di kursi kebesaran, memegang uang, dan kemudian di sebelah tangan yang satunya ada wanita. Harta, tahta, dan wanita. Lalu ada sebuah kalimat di situ, mereka lupa Tuhan ada. Saya mau bicara apa? Ada banyak orang besar, punya jabatan, punya kekuasaan, akhirnya mereka jatuh di salah satunya, teman-teman. Di negara ini, Anda sudah tahu, ada bupati yang bisa naik pesawat pribadi, disuapi oleh istrinya. Kita jadi mikir ya, hebat banget bupati, duitnya banyak. Ternyata kemudian kena operasi tangkap tangan KPK. Nah, Simson tidak korupsi, tetapi dia jatuh karena wanita, rekan-rekan sekalian. Apa yang terjadi? Next. Dia pernah di Timna diperdaya oleh istrinya. Istrinya tidak setia. Lalu kemudian dia tidak kapok, dia jatuh cinta lagi dengan seorang wanita yang namanya Delila. Seorang gadis Filistin yang cantik tetapi juga mata-mata, teman-teman. Iya. Apa yang terjadi? Singkat cerita, akhirnya rahasia daripada Simson ini dibongkar oleh Delila. Dan akhirnya Simson kehilangan kekuatannya, kedua matanya dicungkil, next, dan dia dipekerjakan untuk menggiling sesuatu. Teman-teman sekalian, apa yang kita bisa pelajari dari kasus Simson ini? Next. Kalau kita pelajari di dalam Hakim-Hakim
pasal yang ke-14 ayat yang ketiga, Simpson itu bicara begini sama orang tuanya, gitu ya. And Simpson said to his father, "Get her for me. She pleases me well." Dengar ya. Simpson ini nggak dengar-dengaran sama orang tuanya. Kadang-kadang kita juga begitu, ya. Simpson tidak menurut dengan perkataan orang tuanya dan dia bilang begini kira-kira, "Ayah, tolong ambilkan aku istri orang Filistin itu. Karena because she please me well. Please me well. Karena itu menyukakan aku suka." Teman-teman sekalian, hari ini Tuhan mau bicara sama kita, hati-hati dengan apa yang kalian sukai. Karena semua yang kalian sukai itu ada harganya. Apa? Ada harganya, ada cost-nya. Saya dapat di internet sebuah quote yang menarik kayak begini. Next. Anda lihat, menarik sekali quote sini. Feel good, it's always a cost. Contohnya Netflix. Ya, Netflix itu begini. Netflix mungkin harganya cuma sekian rupiah. Tetapi harganya adalah waktu kalian. Coca-Cola, harganya mungkin cuma sekian rupiah. Anda minum, Anda suka, tapi harganya adalah kesehatan Anda. Sosial media, tidak sepenuhnya gratis. Anda merasa Anda sudah punya wifi di rumah, tapi harganya adalah fokus Anda bisa teralihkan. Betul? Selalu ada hidden cost. Selalu ada harga yang tersembunyi. Jadi ketika Simpson bicara, itu menyenangkan saya. Dia nggak pikir harganya, dia nggak pikir konsekuensinya. Dan begitu juga dengan orang-orang muda saat ini, termasuk saya, betul? Saya nggak apa-apa nonton Netflix hari ini. Saya udah kerja keras, begitu ya. Atau hiburan saya yang lain di masa pandemi ini apa? Kalau nggak Netflix, medsos, ya nggak? Dan ternyata Netflix menghabiskan waktu berjam-jam. Tugas-tugas kuliah terbengkalai, saat teduh kita terabaikan. Begitu juga dengan medsos. Saya tuh doyan lihat reel ya di Instagram. Saya juga suka lihat YouTube. Itu bisa nggak berasa, betul ya teman-teman ya? Bisa 3 jam tanpa terasa. Ada harga yang harus dibayar. Hati-hati dengan apa yang Anda sukai. There is hidden cost. Ada harga yang harus kita bayar. Lalu apa yang kita bisa pelajari teman-teman dari kejatuhan Simpson? Next. His eyes did not see that he was breaking his vow by associating with unbeliever. Dia menghancurkan sumpahnya dengan bergaul dengan orang-orang yang tidak berkenan kepada Tuhan. Unbeliever, dengan orang-orang yang tidak percaya. Anda suka nggak dengan quote yang saya bagikan buat Anda hari ini? Next. Ada quotes yang ngomong begini. You become like the 5 people you spend the most time with. Choose carefully. Bagus ya kata-katanya ya. Anda akan menjadi sama dengan 5 orang yang kepada mereka Anda luangkan waktu paling banyak. Mirip. Maksudnya apa sih Pak Will? Maksudnya gini aja deh. Anda doyan TikTok. Saya suka lihat TikTok. Dan salah satu TikTok yang saya suka lihat itu adalah Nes Daily. Nes Daily, ya. Nes Daily ini orangnya unik. Dia adalah orang blogger video keturunan Palestina Israel. Menarik ya. Palestina Israel. Nggak tahu yang mana Palestina, mana yang Israel. Apakah papanya Palestina, ibunya Israel atau sebaliknya nggak tahu. Tapi dia ini adalah orang yang terkenal sekali dengan TikTok 1 menitnya. Dan saya tuh suka doyan lihat begitu ya. Dan ada satu TikTok yang menurut saya keren banget. Saya mau bagikan buat Anda semua. Mari kita saksikan. Guys, be careful of the friend zone. When I met my girlfriend, she was a vegetarian and I wasn't. We went on dates and on every date, she said, "It's better to be vegetarian." but I didn't care and I ate meat. And then one day, after years of dating and thousands of tiny comments, I woke up realizing I had stopped eating meat. Why? Because the people you spend time with end up changing you. It actually goes both ways. I learned
learned a lot from spending time with Nas. I'm a lot more ambitious now, and I use my time much more efficiently. I use every day to do something to work towards my goals. If your friends are vegetarian, you'll become vegetarian. If your friends are athletic, you'll become athletic. So be careful of the people you hang around, because over time, you might become just like them. That's 1 minute. See you tomorrow. Keren teman-teman sekalian, hati-hati dengan friendzone-mu. Hati-hati dengan siapa engkau bergaul katanya. Dan masalahnya Simpson bergaul dengan orang yang tidak percaya. Gitu ya. Next, teman-teman sekalian, saya bersyukur jadi hamba Tuhan. Setiap Rabu kami ada pertemuan. Ini rekan-rekan saya yang melayani di Gereja Kristen Kalam Kudus Taman Kopo Indah. Dan mereka punya impact dalam hidup saya. Ya. Kalau saya nggak jadi hamba Tuhan dan tidak bergaul dengan mereka begitu, tidak ada pertemuan berbasis mingguan, saya mungkin jadi orang yang kurang baik. Ya. Dengan siapa Anda bergaul, seperti itulah. Dan Simpson menganggap sepi. Orang tuanya bilang, apa nggak ada sih orang percaya gitu ya, gadis Israel, Yehuda yang menarik hatimu? Enggak. Orang Filistin lebih baik. Saya mau berteman dengan mereka. Saya mau bergaul dengan mereka. Dan harga yang mahal harus dibayar oleh seorang Simpson. Choose carefully, teman-teman Anda. Choose carefully, friendzone Anda. Teman-teman sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu kejatuhan Simpson yang lain adalah next, yaitu dia membiarkan dirinya dimanipulasi. Dengan istri yang pertama, wanita itu menggunakan kartu, kamu gak cinta sama aku. Kalau kamu cinta sama aku, masa kamu kayak begini? Masa kamu gak mau kasih sih teka-tekinya jawabannya? Begitu juga dengan yang Delila lakukan. Ada suatu toxic relationship teman-teman. Ada penafsiran yang bilang bahwa Simpson ini kecanduan seks. Tapi buat saya lebih cenderung bahwa dia itu kecanduan cinta. Dia butuh perhatian, dia butuh cinta daripada wanita. Dan kadang bila perlu dia rela membayar dengan wanita sundal sekalipun. Tahu nggak teman-teman sekalian, ada banyak orang-orang muda sekarang, mungkin Anda juga, sedang ada dalam toxic relationship. Hubungan yang beracun. Anda tahu pasangan Anda itu bukan orang yang baik. Tapi demi cinta, siapa lagi yang mau sama saya Pak Wilfried? Begitu ya. Gak enak rasanya jadi jomblo, gak ada orang yang mengasihi saya. Dan kemana-mana sorangan itu rasanya gak banget deh Pak Wilfried. Ya, kayak saya ini produk yang nyaris kedaluarsa. Tidak laku. Dan ketika Anda mau putuskan hubungan itu, pacar Anda bilang gini, kamu gak sayang ya sama aku ya? Gak ada loh orang yang sama aku, seperti aku yang mencintai engkau. Dan kalian kemudian terperangkap dalam hubungan itu. Kalau Anda sedang dalam kondisi seperti itu, hari ini Tuhan menginginkan Anda bertobat. Next, kadang-kadang beriman kepada Tuhan itu adalah menjadi pemberani. Pemberani apa? Berani berkata tidak kepada hubungan yang beracun. Berani berkata tidak kepada kesenangan yang harganya akan menghancurkan hidup kita. Simpson tidak berani membayar hal itu. Dan itu akhirnya dibayar dengan sangat mahal. Dicungkil kedua matanya, diperlakukan dengan tidak manusiawi, dijadikan bahan olok-olok. Tetapi syukurlah Tuhan masih berkenan akan dia. Teman-teman sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Next. Teman-teman sekalian, salah satu hal yang kita bisa pelajari juga dari seorang Simpson adalah menganggap remeh pencobaan. Sekarang saya masih merokok, gak apa-apa Pak Wilfried. Saya bisa berhenti itu kapan saja. Anda sudah tahu Anda kejaduan medsos, tapi Anda menganggap it's okay. Saya bisa berhenti kapanpun Pak Wilfried, bisa berhenti kapanpun. Rekan-rekan sekalian, saya tahu ada berita tentang Jana. Anda tahu Jana? Jana ini adalah seorang pawang ular, begitu ya teman-teman. Ternyata Jana ini tewas dililit oleh ular peliharaannya sendiri. Saya bisa bayangkan Jana ini seperti siapa? Seperti Simpson. Saya mah pawang.
saya mah adalah orang terkuat pilihan Tuhan. Masalah ular, gua pegang kepalanya, gua perkes begitu ya, mati. Diremes maksudnya, perkes bahasa Jawa. Saya mah orang kepunyaan Tuhan. Roh Kudus ada di dalam diri saya bisa berhentikan semua kebiasaan buruk itu kapanpun. Enggak teman-teman. Simpson begitu lengah sampai akhirnya dia membiarkan dirinya dikuasai oleh wanita itu, oleh Delila itu. Teman-teman sekalian, next akhirnya di penghujung hidup daripada Simpson adalah masyarakat Filistin mengadakan pesta besar-besaran untuk menyembah Dagon. Dagon ini adalah dewa ikan begitu ya dalam budaya Filistin. Dan ketika mereka mengadakan pesta makan itu, mereka panggillah Simpson itu untuk ngelawak begitu ya, untuk dijadikan bahan olok-olokan di depan mereka. Anda tahu apa yang terjadi berikutnya? Seorang anak begitu ya disuruh untuk mengantar si Simpson. Lalu Simpson minta supaya dia ditempatkan di pilar yang utama daripada bangunan itu. Ada 3.000 orang yang ada waktu itu. Dan kemudian Simpson berseru kepada Tuhan, teman-teman sekalian, ya. Pada saat dia ada di penjara, ketika dia sedang dikurung, dihukum, rambutnya panjang lagi. Dan lalu dia berdoa kepada Tuhan, teman-teman sekalian. Dia meminta kekuatan sekali ini saja, teman-teman. Dan kemudian apa yang terjadi? Tuhan mendengarkan doanya. Sesuatu yang impossible terjadi. Kekuatannya kembali, teman-teman. Dan dia hancurkan 2 pilar utama itu. Dan ribuan orang Filistin yang saat itu bersukaria seharusnya untuk memperolok Simpson mati seketika. Teman-teman sekalian, apa yang mau saya sampaikan? Teman-teman, kalau ada di antara Anda saat ini yang sudah merasa menyia-nyiakan berkat, kekuatan, kepintaran, kekayaan yang Tuhan sudah berikan kepada Anda, dan Anda tahu Anda sudah memboroskan semuanya itu, dan Anda merasa saya mau kembali kepada Tuhan, tapi rasanya terlambat. Tidak. Sama seperti Simpson. Datang kepada Tuhan. Saya baca Simpson itu tidak pernah mengeluh dan menyalahkan orang lain. Gak ada, tertulis. Anda cek di dalam kitab Hakim-Hakim 13, 14, 15, 16. Gak ada Simpson menyalahkan papanya yang kurang keras, menyalahkan gerejanya, menyalahkan teman-temannya yang memperdaya dia, tidak. Simpson terima semua konsekuensi itu. Dia datang kepada Tuhan, dia berdoa dan bertobat. Teman-teman lakukan itu kalau di tahun 2022 ini Anda tidak ingin membuang hidupmu sia-sia. Datang sama Tuhan. Berdoalah. Minta supaya Tuhan tunjukkan apa rencananya buat hidup Anda. Untuk jadi berkat buat orang lain. Teman-teman sekalian, cerita Simpson ini boleh dikatakan cerita yang tragis. Karena apa? Isinya cuman pamer kekuatan. Betul nggak? Ada nggak dampak hidup dia? Dia membangun gereja seperti Paulus. Dia mempertobatkan jiwa, kagak ada. Hidupnya cuman, nih gua kuat, lihat totot-totot gue, pemberian daripada Tuhan. Orang gua gebukin, mati. Cuman itu, sayang sekali bukan? Padahal dia adalah hakimnya Tuhan, dia padahal orang pilihan Tuhan. Ada begitu banyak orang Kristen seperti saya dan Anda yang seperti itu. Tuhan sudah berikan kita dengan berbagai macam talenta. Tuhan sudah perlengkapi kita dengan berbagai macam kemampuan. Kita sia-siakan. Kita dihancurkan oleh kebiasaan buruk. Kita membiarkan diri kita itu membayar harga demi kesenangan. Yang sesaat masa depan kita hancur. Kuliah tidak selesai. Kita tidak melayani Tuhan. Kita terkena penyakit kelamin. Karena kita membiarkan diri kita kecanduan pornografi, dan kemudian pernikahan kita pun diambang kehancuran. Karena apa? Karena rupanya kita tidak bisa lepas dari kecanduan seksual. Mulai dari apa? Mulai dari hal kecil. Mulai dari dengan siapa kita bergaul. Jadi teman-teman sekalian, Tuhan mau berbicara kepada Anda. Belajar dari Simpson. Jangan sia-siakan hidupmu. Berhati-hati dengan siapa engkau bergaul. Jangan remehkan kuasa dosa.
Karena Dia akan merenggut seluruh hidup Anda ketika Anda menyerahkan ujung kuku Anda. Dia akan menangkap tangan Anda. Dia akan menangkap lengan Anda. Dia akan memakan seluruh tubuh Anda. Mari kita tunduk kepala berdoa. Rekan-rekan sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita saat ini menyelidik hati kita masing-masing. Adakah kita sudah menyia-nyiakan hidup kita selama ini? Adakah Anda sedang kecanduan medsos, pornografi, hal-hal yang tidak menyukakan hati Tuhan? Adakah Anda tidak mau dengar-dengaran dengan orang tua? Apakah Anda meremehkan kuasa dosa? Jika itu Anda, mari datang kepada Tuhan. Mari mohon ampun. Mari katakan, Tuhan, aku ini adalah orang yang spesial. Dan Tuhan sudah mengkhususkan saya untuk hidup berbeda dengan orang lain. Karena Tuhan punya tujuan untuk saya jadi berkat buat kota ini, buat gereja ini, buat bangsa ini. Tolong saya Tuhan. Bapa kasih yang di surga, kiranya firman-Mu Tuhan boleh menolong setiap orang-orang muda-mu di tempat ini untuk hidup makin berkenan kepada Tuhan. Dan biarlah kami boleh belajar daripada hidup Simpson itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus berkati.